Subbab berikutnya, Ibrahim menyeru haji ke Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyeru manusia melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj, Surat ke-22, ayat 27. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya setelah mendapat perintah itu, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, suaraku tidak mampu memanggil hingga jauh. Serulah, aku yang akan menyampaikan," jawab Allah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu haji ke Baitullah." Dan ternyata seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. At-Tabari juga meriwayatkan bahwa Abdullah bin Zubair pernah bertanya pada Ubaid bin Umair al-Laitsi terkait seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Ubaid bin Umair al-Laitsi berkata, "Riwayat yang sampai kepadaku mengatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah hingga selesai sebagaimana yang diperintahkan Allah, turunlah perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke Yaman dan menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan berhaji ke rumahnya. Kemudian terdengar jawaban, 'Labbaik Allahumma labbaik.' Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke barat dan melakukan hal yang sama, dan terdengar pula jawaban yang sama, 'Labbaik Allahumma labbaik.'" Imam At-Tabari melengkapi kisahnya dengan riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Jibril menemui Nabi Ibrahim pada hari Tarwiyah, 8 Dzulhijjah, lalu pergi bersamanya ke Mina. Di sana mereka melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya di akhir malam, dan subuh. Kemudian Jibril membawa Nabi Ibrahim ke Arafah dan menurunkannya di bawah pohon arak, tempat yang sering digunakan orang-orang beristirahat. Di sana Jibril menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian wukuf hingga tiba waktu maghrib yang paling awal. Setelah itu mereka meninggalkan Arafah menuju Masy'aril Haram dan menjamak sholat maghrib dan isya. Selanjutnya mereka diam sampai tiba waktu fajar yang paling awal dan segera sholat fajar. Kemudian mereka diam lagi hingga waktu fajar yang paling akhir. Lalu mereka bertolak ke Mina dan melempar jumroh. Selanjutnya menyembelih hewan kurban dan terakhir melakukan tawaf ifadah di Baitullah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Syam dan meninggalkan putranya Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Ketika itu Nabi Ismail sudah dewasa dan mampu menggantikan tugas ayahnya untuk mengemban amanah dan dakwah pada agama yang lurus. Maka lambat laun Mekah berkembang menjadi kota meski hanya berdiri di atas lembah tandus yang sangat sempit, tidak lebih dari 700 langkah, bahkan ada yang lebarnya tidak lebih dari 100 langkah, dan dikelilingi gunung cadas yang tidak ditumbuhi pepohonan dengan tinggi 200 sampai dengan 500 kaki. Demikian audiobook Sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang